فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الأنبياء وخاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masih pada judul bab yang sama, bab yang ke-18. Maja'a anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi shalihin. Judul materi yang kita kaji tentang sebab kekufurannya Bani Adam dan meninggalkannya mereka agamanya, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh. Pada kajian kita dari kitab Tauhid dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Setelah kita terangkan pada pertemuan malam sebelumnya keterkaitan judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya, serta secara garis besar bab ini beliau bawakan sampai tulis dalam kitab Tauhid bahwa kesyirikan atau kekufuran bahkan meninggalkan agama sudah dengan judul bab. Faktor terbesarnya adalah apa yang disebutkan dalam kajian ini. Yang utama, meskipun tidak seluruhnya, tidak secara total, namun faktor terbesar kesyirikan dan kekufuran adalah hadis. Walaupun di sana ada kekufuran yang lain seperti kufur takdzib, kufur ingkar, kufur nifaq. Namun berlebih-lebihan terhadap kedudukan dan posisi orang soleh memiliki andil besar dalam kekufuran Bani Adam serta kesyirikan mereka. Yang kita jumpai dan kita dapati dari dalil pada bab ini, beliau bawakan satu tulis kepada kita. Kekufuran paling pertama kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam posisi dan kedudukan Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam. Mereka mengangkat makhluk sederajat dengan Khaliq Rabbul Alamin, mengangkat derajat Nabi Isa sampai tingkatan rububiyah, ketuhanan. Dari hadis Ibnu Abbas juga telah kita baca bahwa sebab kesyirikan paling pertama kali di permukaan bumi terjadi pada kaum Nabi Nuh juga dengan alasan yang sama, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Kalau kita ambil masail yang pertama, kita akan lanjut pada masail yang berikutnya sampai selesai. Dan dalam bab ini terdapat 20 masail. Kita akan baca satu persatu. Kata sang penulis Syekh Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fihi masail as-tsani, yang kedua setelah kita baca yang pertama pada malam sebelumnya. Ma'rifatu awwal syirkin hadatsa fil ard annahu bi syubhati shalihin. Nah, pengenalan tentang awal pertama kali kesyirikan yang terjadi di permukaan bumi. Bagaimana beliau memperkenalkan kepada kita wawasan tentang hal tersebut, bahwa sebab terjadi pertama kali kesyirikan di permukaan bumi dengan ini syubhat as-shalihin, fitnah orang-orang saleh. Orang saleh diangkat lebih daripada tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala posisikan mereka. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam muqaddimah Sahih Muslim,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilin nasa manazilahu, tempatkanlah seluruh manusia pada posisi mereka, derajat mereka. Kalau Nabi SAW menjabarkan akan hal tersebut dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, laisa minna lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir haqqa kabirina. Dalam hadis Jabir kata Nabi SAW, bukan termasuk dari golonganku orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak memuliakan yang besar. Yang besar dimuliakan, yang besar dihormati. Namun pada posisi mereka jangan melampaui batas. Pemuliaan terhadap al-kibar, terhadap orang-orang yang tua, dihormati. Baik itu besar ataupun tua dari sisi umur, atau besar maupun tua dari sisi ilmu dan keutamaan. Para pemimpin, mereka dianggap besar. Baik itu pemimpin rakyat ataupun pemimpin umat atau orang tua. Namun jangan berlebihan dalam hal ini. Kalau berlebihan, karena kita kaji, bisa mengirimkan kepada kesyirikan, maka telah terbukti. Apalagi orang soleh, dari orang-orang yang mungkin didengar perkataannya, diikuti perbuatannya, bukan berarti mereka tidak punya salah dan kekeliruan. Dan ini yang terjadi. Bangsa Arab jahiliyah menyembah malaikat, mereka anggap kesolehan mereka. Kaum Nasrani menyembah Nabi Isa juga dengan alasan kesolehan Nabi Isa. Orang-orang sufi kuburi juga menyembah kuburan, diagungkan, dikultuskan, dikuduskan, disucikan, dikarenakan mereka anggap orang ini soleh, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mengiring kepada tingkatan kesyirikan. Yang tua, yang mulia kita hormati, yang kecil kita sayangi, namun tidak berlebih-lebihan. Ini dia. Tidak berlebihan. Al-Quran dan hadis menganjurkan untuk memuliakan yang tua, memuliakan yang besar, menghormati mereka, menjunjung tinggi mereka. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ahli dzikr dimuliakan di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah memberikan derajat lebih ahlul ilmi dan orang yang memiliki keimanan lebih daripada yang lainnya. Namun jangan berlebihan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di antara makna yang datang dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan kalian umat wasat. Secara bahasa itu adalah tengah. Tanggal satu data yang paling dekat adalah wasat khiyaron, pilihan. Artinya apa? Di tengah antara ifrat dan tafrid, berlebih-lebihan serta kurang dalam agama. Mengambil agama hendaknya dari jalur yang tengah, tidak kurang, tidak berlebihan. Kalau kurang tidak sampai pada tingkatan agama, kalau berlebihan kelewatan, terlampau batas. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan yang sederhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, saddidu wa qaribu wasta'inu bi syai'in min ad-dulja al-qasda tablu. Dianjurkan untuk sederhana dalam beragama, bukan kurang, bukan juga lebih. Kita akan contohkan bahwasanya kekurangannya sebagian komunitas dan berlebihannya sebagian komunitas yang menyebabkan mereka melenceng dari agama. Pertama dalam bab tauhid uluhiyah, dalam bab ketuhanan, dalam bab rububiyah. Perhatikan, kaum Nasrani mengangkat derajat makhluk setinggi dengan Khalik, berlebihan. Kaum Nasrani mengangkat derajat makhluk sama tinggi dengan sang pencipta. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam.
Di sisi lain ada orang yang kurang sama mereka, kaum Yahudi. Mereka merendahkan Allah, posisi Allah tinggi, mereka rendahkan sama dengan makhluk. Ini satu berlebihan, satu kurang. Kita ulangi. Kaum Nasrani mengangkat derajat makhluk sama sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum Yahudi merendahkan Allah sama dengan makhluk. Dari sisi mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu yadullahi maglula, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha." Ketika kaum Nasrani gulu dengan Nabi Isa mereka di atas perkataan rububiyah, orang Nasrani melecehkan Allah dengan perkataan mereka, Allah kedua tangannya terbelenggu. Artinya adalah pelit, tidak menginfakkan kepada siapa yang membutuhkannya. Yang satu berlebihan, yang satu kurang. Demikian juga dalam bab an-nubuwah, kenabian. Dalam bab nubuwah, sama, dua komunitas yang selalu berada pada dua sisi yang saling bertolak belakang, kontradiksi. Satunya lebih, satunya kurang. Umat Nasrani mengangkat Nabi sampai tingkatan lebih daripada kenabiannya yang Allah tempatkan dia, rububiyah. Orang Yahudi melecehkan para nabi dari sisi mereka mau mendustakan, mereka mau membunuh. Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Nabi Isa mereka ingin bunuh, namun Allah jaga tangan-tangan jelek mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu musta'an, mereka berhasil membunuh. Dari sini mana? Ketika terjadi perang Khaybar, seorang wanita Yahudi yang menghadiahkan daging kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang lainnya, dan dia tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi daging kambing, khususnya paha belakang. Diberikan racun yang banyak, dimakan di perang Khaybar. Karena dengan sebab racun itulah beliau mati terbunuh syahid pada tahun ke-11 Hijriah, awal tahun ke-11 Hijriah. Fala'natullahi 'alal yahud. Mereka yang membunuh para nabi. Bahkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah, kata dia, kanat Banu Israil taqtulu mi'ata nabiyyin fi yawmin wahidin thumma yuqimu sawqahum fil masya. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah dari Imam Ad-Dari yang sangat sahih bahwasanya dahulunya Bani Israel membunuh 100 orang nabi dalam sehari di pagi hari. Siang harinya seakan-akan tidak terjadi apa-apa, mereka menegakkan pasar mereka. Pembenaran kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Sebagian para nabi kalian dustakan, wahai orang Yahudi, sebagian lagi kalian bunuh. Ini dalam bab kenabian juga ada yang berlebihan, ada yang kurang. Dalam bab toharo, begitu banyak contoh kalau kita ambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kaum Nasrani tidak ada di agama mereka yang namanya najis. Tidak ada. Semuanya halalan thayyiban. Makanya kita jumpai mereka tidak berkhitan. Babi anjing dianggap sama dengan ayam panggang. Halalan thayyiban. Tidak ada najis. Mempergauli istri mereka ketika haid, Allah musta'an. Di sisi lain orang yang berlebihan, ada orang Yahudi. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, dia menunjukkan hadis bahwasanya orang-orang Yahudi ketika pakaian mereka terkena yang najis, air kencing atau yang semisalnya, tidak ada di syariat mereka untuk mencuci, membersihkan, hilangkan zatnya, dipotong tempat yang najis, dibuang, pakai pakaian dalam keadaan bolong-bolong, lubang-lubang. Wanita haid mereka ketika haid, barakallahu fikum jami'an, mereka tempatkan di kandang seakan-akan mereka adalah binatang yang tidak boleh untuk disentuh. Agama Islam berada di tengah-tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid." Mahid, tempat haid. Jauhi perempuan di tempat keluarnya darah haid. Selain daripada itu boleh untuk dipergauli, boleh untuk tinggal satu rumah, boleh untuk tinggal makan bersama. Di sisi lain ada Yahudi dan Nasrani yang bertolak belakang. Dalam bab taubat, barakallahu fikum jami'an, juga berada pada dua sisi yang bertolak belakang.
Ketika kaum Yahudi mereka berbuat salah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inna bari'ikum fataba alaikum. Cara bertobat di agama Yahudi adalah ketika buat kesalahan, Allah akan terima tobat mereka dengan cara bunuh diri. Bunuh diri baru Allah terima tobatnya. Orang Yahudi cukup datang ke pendeta, pastor di bilik pengampunan, jadi pastornya, pendetanya yang berikan ampunan. Adapun di agama Islam minta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang memberikan na'am taubat. Kurang dalam agama menyerupai orang Yahudi, berlebihan dalam agama menyerupai orang Nasrani. Agama Islam berada di tengah-tengah dalam segala hal. Kalau ada dari umat ini, dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlebih-lebihan dalam agama mereka menyerupai orang Nasrani. Sebagaimana juga ada dari umat ini yang kurang dalam agama mereka, ya dalam hal menyepelekan dan menganggap remeh terhadap penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Kita lanjut pada poin berikutnya, masail lanjutan. As-salisa yang ketiga. Awwal syai'in ghayyara bihi dinul anbiya. Wa ma sabbu dzalik ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Beliau jadikan poin hanya isyarat-isyarat yang beliau suruh kita memahami judul bab di depan beserta dalil-dalil. Awwal syai'in ghayyara bihi dinul anbiya. Perkara yang paling pertama kali sebab terubahnya agama para nabi. Apa itu? Kesyirikan. Jawabannya adalah kesyirikan. Agama para nabi berubah dengan jalur kesyirikan. Nah, pertama dari agamanya Nabi Nuh alaihissalam berubah karena berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Yang kedua terjadi juga di kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajawazna bi bani Israil fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun." Juga kesyirikan terjadi di Bani Israil. Dari agamanya Nabi Isa alaihissalam nampak jelas sekali agama Nabi Isa dirubah dan diganti dikarenakan kesyirikan. Bahkan di agama ini, agama Islam, kalau antum tengok tentang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, yang paling pertama kali merubah pemahaman Syiah yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang berpengaruh agama Yahudi masuk ke dalam agama Islam pura-pura. Namanya Abdullah bin Sabah. Juga. Sebab agama Islam ketika itu berubah adalah apa? Mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul pada pertanyaan, wa ma sababu dzalik? Kalau begitu apa sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali berlebih-lebihan terhadap orang soleh, berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Bahkan orang Yahudi pun kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatil nasara Masihu ibnullah. Di agama Nasrani mereka mengatakan Isa putra Maryam. Di agama Yahudi mereka mengatakan Uzair, maksud kami putra Allah. Di agama Yahudi mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah, anak Allah. Karena kecerdasan dia, karena kesolehan dia. Ketika telah hilang yang namanya lembaran-lembaran Taurat di permukaan bumi, dengan hafalan dia bisa mencatat kembali, mentranskrip kembali Taurat dari hafalan dia. Makanya dikatakan keluar biasanya dia, kesolehannya dia adalah anak Allah. Terjawabkan apa yang disebutkan kepada kita dari judul bab ini, bahwasanya agama para nabi berubah karena kesyirikan. Apa sebabnya? Karena sebabnya adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ma'rifati
Ma'rifat Allah Rasulullah bersamaan dengan mereka mengatakan bahwasanya Allah yang mengutus mereka. Mereka bukan pencipta, mereka bukan Rabbul Alamin, mereka bukan pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi mau mengangkat mereka setingkat dengan yang mengutus mereka, Allah Subhanahu wa taala. Nah, terbalik pemahaman. Allah yang mengutus mereka, mereka tingkatkan setinggi Allah Subhanahu wa taala. Allah dilupakan. Betapa bahayanya berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Biasa, tidak berlebihan, tidak kurang. Alim ulama dengan kealiman mereka kita hormati, kita muliakan, kita layani, kita khidmat, tidak berlebihan, namun tidak juga kurang. Akan datang pada poin paling terakhir bahwasanya, ulama memiliki posisi yang jangan berlebihan serta jangan juga kurang. Ulama kita ambil ilmu mereka, yang menjauh dari ulama salah. Yang terlalu dekat dengan ulama kemudian meninggikan derajat mereka setinggi apa yang Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka juga salah. Jadi di tengah-tengah. Ar-rabi'ah yang keempat, qubulul bidah ma'a kauni syara'i wal fitar tarudduha. Atau di sini begitu mudahnya bid'ah diterima. Kalau kita kalkulasi populasi ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, tak ragu bahwasanya ahlul bid'ah lebih banyak, baik secara penukilan ataupun secara akal pikiran, fakta kenyataan. Dari sisi penukilan, kata Nabi SAW pada hadis Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, kata beliau, wa sataqtariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Dan akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Nah, semuanya di neraka kecuali satu. Artinya persentase 1:72. 72 ahli bid'ah, yang satunya ahli sunnah. Pembuktian akan apa yang beliau paparkan pada poin ini, bahwasanya bid'ah lebih mudah untuk diterima. Bid'ah lebih mudah untuk diterima. Padahal kata beliau, bersamaan dengan itu bahwasanya syariat dan fitrah menolak yang namanya bid'ah. Bukan cuma syariat, bahkan fitrah. Fitrah menolak bid'ah. Fitrah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kodratkan bagi anak cucu Adam. Al-haq berat, sedangkan batil ringan. Al-haq pahit, sedangkan kebatilan manis. Al-haq mungkin menurut mereka murah, tidak ada harganya, sedangkan kebatilan berharga. Dan seterusnya, yang ungkapan-ungkapan yang perbandingan jauh beda. Sebagai pembuktian bahwasanya kebatilan lebih mudah diterima oleh kebanyakan manusia daripada al-haq. Makanya kita jumpai ahlul haq selalu sedikit, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun, setiap zaman dan setiap waktu selalu ahlul haq sedikit jumlahnya. Mulai dari pertama Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul di permukaan bumi, Nabi Nuh alaihissalam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman bersama dia Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Dia sengaja untuk membuat kapal yang besar biar bisa mengangkut banyak orang, tapi ternyata yang naik 3 lantai dalam 3 dek, yang disebutkan riwayat dalam Ibnu Abbas. Kalau nggak salah panjangnya ada perselisihan riwayat, lebar 50, panjang 140, 3 dek. Nah, di atas unggas dek pertama, di tengah manusia, dek bawah binatang, kumpul binatang buas, binatang melata semuanya. Sedangkan orang jumlah mereka cuma 80-an. 80. Kapal pil ini bisa muat ribuan. Memang kapasitasnya ribuan, tapi ternyata yang naik cuma sekitar 80 orang. Itulah yang selamat. Puluhan ribu lainnya tenggelam. Bandingkan tentang ahlul haq dan ahlul batil, lebih banyak yang memeluk kebatilan daripada al-haq. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, umatnya Fir'aun dan bala tentara mengatakan,
innaha ulai la syirdimatun qalilun wa innahum lana laqaidun wa inna lajami'un hadirun. Mereka meremehkan tentang Bani Israil yang lari dari rongrongan bala tentara Fir'aun alaihi laknatullah. Nah, ini jumlah yang sangat sedikit, sangat mudah untuk dihancurkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, kami memiliki Allah, kami memiliki Rabb yang memberikan petunjuk kepada kita. Seberapa banyak pun jumlah musuh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, sebesar apapun kekuatan musuh Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Bahkan juga pada umat ini selalu sedikit. Nah, Allah musta'an. Makanya barakallahu fikum jami'an, jangan pernah minder, jangan pernah berkucil hati ketika engkau termasuk orang-orang yang sedikit tersebut. Memang berat konsekuensinya. Banyak musuh, tidak disenangi. Nah, hanya saja seperti inilah yang namanya ahlul haq. Dari dulu sampai sekarang, mau cari banyak, itulah jalan-jalan kesesatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi jami'an yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mau mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi, mereka akan menyesatkan engkau. Siaplah jadi orang yang sedikit, jangan siap jadi orang yang banyak. Banyak tong sampah nggak ada gunanya, masuk dalamnya makanan basi, makanan busuk yang sudah tidak pantas untuk dimakan. Tapi jadilah yang sedikit, meskipun sedikit tapi bersih. Al-khamisah, yang kelima, anna sabab dzalika kullahu masjul haqqi bil batil. Perhatikan, beliau ingin bawakan kita kepada satu pemahaman kenapa kebid'ahan sangat mudah diterima daripada sunnah. Kenapa kebatilan sangat mudah diterima daripada al-haq. Apa sebabnya? Kata beliau di sini, sebabnya seluruhnya adalah karena campur baurnya al-haq dan batil. Samar. Al-haq itu samar. Makanya sering ikhwan banyak bertanya, kenapa mereka gampang sekali tertipu ya? Di sana di luar sana banyak Luqman ini, Wahda Islamiyah, mereka ini dan semisalnya. Karena ini campur aduknya antara al-haq dan batil di dalamnya. Makanya yang bisa membedakannya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa lah Allah berikan dia pembeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Seandainya kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kalian pembeda. Inilah yang membedakan bahwasanya dia bisa mencium busuknya kebatilan serta semerbaknya harum al-haq. Kebanyakan mereka orang penciumannya sudah rusak. Al-haq dicium bau busuk. Sedangkan kebatilan begitu harumnya di hidung mereka. Karena apa? Campur bau. Makanya Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya ahlul batil ketika dia pertama kali muncul langsung membawakan kebatilan, orang enggak mau terima. Makanya mereka tampil dulu dengan al-haq. Al-haq dulu mereka sampaikan kepada umat ahlul batil. Ketika banyak pengikutnya baru mereka sedikit bumbu dengan kebatilan sampai akhirnya kebatilan lebih dominan. Kita enggak mengingkari bahwa mereka ada al-haq, hanya saja dicampur aduk. Seperti ahlul kitab di zaman dahulu. Ya ahlul kitab. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini ciri-ciri ahlul kitab yang diadopsi oleh ahlul bid'ah. Mau laku barang dagangannya, yang busuk taruh di bawah, yang masih bagus taruh di atas. Ketika orang sudah beli, dicampur aduk semuanya yang batil dan hak. Campur aduknya ini membuat kebid'ahan itu lebih mudah untuk diterima. Makanya ahlul ilm yang tampil di hadapan manusia, mereka lah yang mengobrak-abrik kebatilan dan menerangkan ini adalah al-haq, ikuti, ini adalah kebatilan. Maka kita berterima kasih kepada ahlul ilm, mereka lah yang tampil di hadapan umat ikhlas billahi ta'ala untuk membedakan, yang memberikan petunjuk kepada umat bahwasanya ini al-haq diambil, sedangkan ini kebatilan, ini tercampur aduk jangan diambil. Hanya saja begitu banyak 6 orang yang tidak mengikuti arahannya ahlul ilm.
Alhamdulillah beliau terangkan kepada kita tentang salah satu makar ahlul batil, mereka mencampurkan al-haq dengan kebatilan. Fal awal mahabbatus shalihin wa tsani fi'lu nasi min ahli al-ilmi syai'an aradu bihi khairan. Fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahum. Nah, perhatikan tentang uslub, metode ahlul batil mencampur adukan al-haq dengan kebatilan. Akhirnya umat manusia menganggap itu adalah baik. Pertama, cinta kepada orang-orang soleh. Ini adalah kebaikan. Makanya ketika mereka ditanya, kenapa kalian melakukan maulid Nabi? Kalau tidak ada dalilnya. Dituduh, Wahabi kalian tidak cinta kepada Rasulullah. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, akhirnya kita bikin maulid. Perhatikan tentang syubhat. Syubhat menyambar-nyambar, sedangkan hati lemah. Orang-orang yang memiliki fondasi ilmu yang kurang menganggap bahwasanya betul juga. Berarti ketika kita melakukan maulid berarti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika ditanya dalilnya merupakan fondasi agama Islam, dalil kitab dan as-sunnah. Tidak ada. Al-Quran tidak menganjurkan untuk melakukan maulid Nabi. Hadis tak satu pun yang datang menganjurkan untuk melakukan maulid Nabi. Bahkan si pemilik ulang tahun sendiri tidak pernah melakukan. Nabi SAW setelah beliau meninggal dunia juga tak seorang pun daripada sahabat yang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita dapat dari mana? Hanya sekedar syubhat, mencampur adukan al-haq dan batil. Yang kedua adalah perbuatan sebagian orang yang mungkin dianggap ahlul ilmi, mereka menginginkan kebaikan. Mereka menginginkan kebaikan dari perbuatan tersebut. Akhirnya orang di luar sana menganggap bahwasanya kalau begitu ini adalah kebaikan. Selalu menganggap kebaikan dengan fondasi atau tolak ukur akal pikiran. Jangan pernah menganggap akal kita baik. Selalu kita menganggap yang paling baik adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa khairul haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya juga adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejujur-jujur perkataan adalah perkataan Allah, kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Adapun selain dari mereka mungkin ada baiknya tapi tak selamat dari keburukan. Kalau akal pikiran yang dipakai, akal pikiran siapa yang akan kita pakai? Akal pikiran anak belum tentu antum mau terima. Akal pikiran antum belum tentu anak mau terima. Karena beda kepala, beda pemikiran. Makanya selalu tolak ukurnya adalah kebaikan dari Al-Quran serta As-Sunnah. Ini yang terkadang membuat ketergelinciran. Poin kedua, subhanallah, boleh disebutkan kepada kita bahwa perbuatan sebagian orang yang mungkin ahlul ilmi dianggap baik, dia melakukannya tanpa dalil, diambil oleh orang lain dan mereka anggap boleh. Makanya ahlul ilmi posisinya bukan sepele, bukan gampang. Apapun perbuatan engkau, ketika engkau dilihat oleh orang akan mencontoh. Makanya usahakan untuk selalu lakukan yang terbaik. Karena kalau engkau melakukan kebatilan, orang akan contoh. Bisa jadi engkau adalah sebab kebatilan merajalela di permukaan bumi. Hati-hati. Demikian juga sebagai orang tua, kita sebagai orang tua jangan melakukan kebatilan di depan anak-anak kita. Karena kalau kita melakukan kebatilan di depan anak-anak kita akan menganggap bahwa perbuatan tersebut boleh. Akhirnya mereka pun mencontoh kita. Dua sebab ini tercampur aduknya al-haq dan kebatilan. Apa itu cinta kepada orang soleh? Terlalu cinta, akhirnya seluruh perbuatannya diambil meskipun yang salah. Perbuatan sebagian ahli ilmu yang menginginkan kebaikan, sekedar keinginan kebaikan, tidak contoh Al-Quran dan As-Sunnah, belum tentu betul. Ahlul bidah ketika kita tanya apa yang mereka inginkan? Kebaikan. Tak seorang pun di antara mereka bisa akan menjawab yang aku inginkan adalah kebaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika dia memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan, kam min muridil khairi lam yanalhu. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak mendapatinya, dia tidak menggapainya. Karena cuman modal kebaikan dengan akal pikiran tanpa landasan kitab dan As-Sunnah belum tentu baik. Jadi ini masalah yang kelima. Kita lanjut ke masalah yang berikutnya. As-sadis tafsirul ayat allati fi surat An-Nur. Penjelasan tentang ayat dalam surat An-Nur. Dalam surat kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tafsir yang perdekat beliau bawakan sendiri dari kisah Ibnu Abbas. Atau nama asal adalah dari Ibnu Abbas, menerangkan bahwasanya 5 nama ini adalah 5 nama orang-orang soleh.
5 nama orang-orang saleh. Yang dahulunya mereka adalah penasehat, menegur, ingkarul mungkar. Ketika ada yang melakukan kemungkar, mereka yang merubah. Ketika ada orang yang melakukan ma'ruf, mereka yang motivasi. Ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka nasihati. Karena kesolehan mereka, dibuatkanlah monumen mereka, patung mereka dengan nama 5 orang ini. Asal muasal kisahnya, ahli ilmu yang membuat patung tersebut bukan dengan tujuan untuk kesyirikan, bukan untuk meminta kepada mereka, hanya sekedar dzikra, pengingat. Ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi mengingat, datang ke patung-patung tersebut, melihat wajah mereka, fisik dan tubuh mereka dalam bentuk patung, teringat bahwasanya orang ini dulu menasihati kami. Ketika meninggal generasi yang pertama, tak tersisa lagi dari mereka yang mengetahui tentang tujuan asal muasal dibuatnya patung tersebut. Muncul generasi berikutnya yang jauh dari tuntunan ilmu, akhirnya dibisikkan oleh syaitan menyembah patung-patung tersebut. Syaitan membisikkan bahwasanya dahulunya kalau bapak-bapak kalian terjadi musim peceklik, kemarau berkepanjangan, tidak turun hujan, mereka datang ke patung tersebut meminta turun hujan. Akhirnya terjadilah kesyirikan pertama kali di permukaan bumi. Wallahu musta'an. Ini tafsir singkat dari surat Nur. As-sabi'ah yang ketujuh, jibillatul adami fi qaulil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yazid. Kodrat Allah kepada Bani Adam, anak cucu Adam, perihal tentang al-haq itu berkurang di dalam hatinya serta kebatilan bertambah. Dan ini kita rasakan, apalagi kalau jauh dari menuntut ilmu. Satu-satunya hal di zaman kita sekarang ini yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan adalah menuntut ilmu. Satu-satunya hal yang membuat kita semangat untuk beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghadiri majelis ilmu. Selain daripada itu tidak. Jauh dari majelis ilmu jangan mengharap iman bisa kokoh. Tidak menghadiri majelis ilmu jangan berharap keimanan kita bisa bertahan, bahkan bisa berkurang. Nah, ini ada sesuatu yang Allah Subhanahu kontrakkan bagi Nabi Adam. Jangan menganggap bahwasanya hidayah yang sudah masuk ke dalam dada kita bisa bertahan dan tidak bisa hilang. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk meminta selalu tambahan hidayah dalam sehari sebanyak paling kurangnya 17 kali dalam 17 rakaat dalam sholat kita. Jadi hidayah yang ada butuh untuk ditambah, bukan cuma untuk dipertahankan, bahkan ditambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita baca, kita minta sebanyak 17 kali dalam sehari paling kurangnya, kita tambahkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah, makanya anjur untuk memperbanyak sholat, karena diantara hal-hal yang menambahkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah sholat, termasuk menuntut ilmu. Ketahuan kalau kita sendiri pribadi tidak ada siraman rohani membuat hati kita itu tandus. Nah, sangat mudah bagi syaitan untuk menggoda. Makanya gampang sekali kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena apa? Jauh dari majelis ilmu. Berbeda dengan orang yang hari-hari menghadiri majelis ilmu dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan tujuan apalagi untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Nah, dia ketika datang godaan dari syaitan, dia selalu kokoh. Ini sesuatu yang kita rasakan, bahwasanya iman itu bertambah, iman itu berkurang, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman bertambah dengan apa? Ketaatan. Iman berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Hendaknya kita selalu menambahkan iman kita dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik amalan di zaman kita sekarang ini adalah menuntut ilmu. Di sebagian tempat terkadang kita minder bahwasanya mereka memiliki majelis pagi, siang, sore, malam, hadir seluruh ikhwah. Di tempat ini cuman sekali dalam sehari, itu pun sebagian mereka masih malas-malasan. Ya ikhwah, malu dengan Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Allah telah mudahkan antum ada majelis di tempat ini. Kemudian malu pada sebagian ikhwah di tempat lain juga bahwasanya mereka punya majelis pagi, siang, sore, malam, selalu hadir. Antum di sini punya majelis cuma satu hari, mereka masih ada tidak hadir.
Padahal cuma itu yang bisa menambahkan ketakwaan kita, ilmu kita, iman kita. Dan asamina yang ke-8 fihi syahidun lima nukila an salafi annal bidah sababul kufur. Yang ke-8 terdapat intisari bahwasanya penukilan dari salaf bid'ah merupakan sebab kekufuran. Nah, ternyata sebagian mereka juga mengatakan dengan ungkapan bid'ah adalah pintu gerbang paling dekat mengantarkan kepada kekufuran. Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi membagi, dan sebelumnya juga Ibnu Abbas dan imam-imam yang lainnya membagi dosa jadi dua, dosa besar, dosa kecil. Kemudian di antara dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, tidak ada lebih besar daripada itu. Dalam 4 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ada yang berkata rahmatullah yang menyebutkan tentang langkah-langkah syaitan terdapat 7. Ketika dia berhasil untuk menjerumuskan seseorang pada langkah yang pertama, dia akan berpindah pada langkah yang berikutnya. Kemudian berurutan secara berurutan dari 7 langkah-langkah syaitan tersebut adalah paling pertama, paling puncak. Ini yang selalu ambisi iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan seseorang ke dalamnya, yaitu kesyirikan. Ini paling pertama. Syaitan menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Ketika dia berhasil, dia dianggap merdeka, datang melapor ke pemimpinnya, iblis, engkau naik pangkat. Engkau telah menjerumuskan orang dalam satu dosa yang paling besar. Ya, dengan sebab itu dia akan kekal di dalam neraka. Ketika dia tidak berhasil, dia melemah, dia akan pindah ke langkah yang kedua, yakni kebid'ahan. Jadi bid'ah merupakan pintu gerbang paling dekat mengantarkan kepada kesyirikan. Ketika dia berhasil di sini, dia akan menggoda terus untuk naik kelas ke langkah yang berikutnya. Kalau tidak, dia akan berpindah ke yang berikutnya, dosa-dosa besar selain bid'ah dan syirik. Ini langkah yang ke-6 atau langkah yang ke-5. Berhasil di sini, dia akan meningkat terus ke yang bid'ah, syirik. Kalau tidak, dia akan turun ke bawah lagi pada dosa-dosa 6 kecil. Kemudian berpindah lagi ke bawah. Kalau tidak berhasil, dia menggoda orang untuk meninggalkan yang wajib-wajib. Berpindah lagi ke bawah, dia akan menganjurkan orang untuk meninggalkan yang sunnah-sunnah. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya meninggalkan sunnah kebaikan itu pun langkah syaitan. Meninggalkan sunnah pun termasuk godaan syaitan. Bahkan perhatikan yang paling terakhir adalah di antara godaan syaitan, meninggalkan yang afdol. Ada pilihan untuk mengamalkan. Satunya afdol dapat pahala yang banyak, satunya juga dapat pahala tapi sedikit. Ketika engkau memilih sedikit, jangan pernah merasa senang, karena itu juga termasuk langkah syaitan. Pilih yang paling afdol, pilih yang paling terbaik, karena surga didapati dengan amalan-amalan yang terbaik. Nah, syahid di sini adalah bahwa bid'ah merupakan sebab atau bid'ah merupakan pintu gerbang yang paling dekat untuk mengantarkan kepada syirikan. Hati-hati dengan bid'ah. Satu kali tarik nafas lagi terjerumus ke dalam kesyirikan. At-tasi'ah yang ke-9. Nah, 9. Ma'rifatu syaitani bima ta'ulu ilaihi bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Yang ke-9, syaitan memiliki wawasan tentang akhir kesudahan dari kebid'ahan. Yang kita baca tadi di depan tentang ayat perkataan Subhanahu wa taala terulang pada 4 ayat dalam Al-Qur'an. La tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan ini dia, setelah kita jelaskan, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan langkah-langkah syaitan dari pertama meninggalkan yang afdol, meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, berpindah kepada melakukan dosa kecil, dosa besar, dosa bid'ah, kemudian kesyirikan. Ini diketahui oleh syaitan. Ini wawasannya syaitan. Jadi syaitan itu mungkin lebih paham daripada kita tentang kesyirikan. Syaitan lebih paham dari sebagian orang tentang kebid'ahan. Syaitan lebih paham tentang ini adalah dosa besar, dosa kecil, afdol dan semisalnya. Jadi boleh ingin tegaskan kepada kita, wahai Bani Adam, musuh engkau syaitan tahu kesudahan dari bid'ah. Bid'ah mengantarkan kepada kesyirikan. Meskipun tujuan pelaku kebid'ahan niatnya adalah baik. Niatnya baik, seperti menghormati orang-orang soleh. Namun cuma niat baik saja tanpa bimbingan dari kitab dan as-sunnah tidak cukup. Karena seperti itulah kebid'ahan. Mereka selalu menganggap baik dengan akal pikiran mereka.
tanpa tuntunan dari kitab dan as-sunnah, yang baik tersebut berubah menjadi buruk. Tapi Allahu a'lam bishawab. Ini masail yang ke-9, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke-10 dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kebenarannya serta baiknya pertemuan. Kita tutup sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.